Teman-teman sekalian, ini adalah panduan pengisian untuk ketika kita akan mengikuti sertifikasi profesi ya. Jadi kita akan berikan panduan untuk pengisian formulir APL 1 dan APL 2. Ya, ini APL 1. APL 1 adalah permohonan kita ketika akan mengikuti sertifikasi. Jadi yang diisi adalah data pribadi di sini ya. Di sini adalah pengisian data pribadi. Dan yang penting di sini ada di data pekerjaan ada kolom jabatan. Jadi tolong diperhatikan, jabatan di sini adalah jabatan teman-teman ketika mengikuti sertifikasi itu profesinya apa? Bukan jabatan di perusahaan. Kalau di perusahaan mungkin jabatannya direktur atau owner. Tetapi ketika mengikuti sertifikasi, mengikuti skema tour leader, tour guide atau yang lain, jabatan di sini adalah jabatan profesinya. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian di bagian 2 di masih APL 1 permohonan sertifikasi. Di sini ada centangan sertifikasi atau sertifikasi ulang ya. Diperhatikan di sini. Untuk yang baru dicentang sertifikasi. Bagi yang mengulang expired ya, sertifikatnya sudah ada tapi expired, dicentang sertifikasi ulang. Tapi tetap saat nanti sertifikat yang sudah expired dilampirkan. Oke ya, ini halaman pertama sudah selesai. Kemudian di halaman berikutnya ini adalah skema yang akan diuji. Ini contohnya, misalnya contohnya adalah tour leader. Ini adalah skema yang akan diuji. Jadi asesor tidak akan bertanya di luar unit ini ya. Ini ada 22 unit. Ini asesor akan menanyakan seputar unit-unit yang harus dimiliki oleh seorang tour leader ketika ingin direkom menjadi kompeten. Ya, ini adalah unitnya. Kemudian di perlengkapan ya, di sini ada syarat dasar selain yang ada syarat pendukung untuk melengkapi daripada persyaratan ketika mengikuti sertifikasi ya. Di sini ada syarat dasar diantaranya ijazah, juga rekomendasi ya, artinya surat keterangan bahwa yang bersangkutan memang sudah pernah menjadi tour leader sekian tahun. Kalau di sini disyaratkan 3 tahun ya. Oke, berikutnya di halaman ketiga di sini ada pemohon. Jadi di sini nama pemohon ditulis serta ditandatangani. Untuk masalah tanggal itu nanti menyusul. Jadi kadang ada instruksi dari asesornya atau panitia tanggal berapa ya. Jadi ini ditandatangani. Ketika memang diinstruksikan itu tanggalnya kosong, dikosongi. Nanti ketika ketemu dengan asesornya baru diberikan. Jadi formulir APL 1 prosedurnya itu adalah dikerjakan sebelum ketemu dengan asesor ya. Jadi APL 1 itu prosedurnya memang disiapkan ketika akan bertemu asesor pada hari A. Oke, itu APL 1. Kemudian kita menginjak ke APL 2. APL 2 adalah asesmen mandiri ya. Jadi diri kita sendiri mengakses ya. Mengakses menyatakan bahwa diri kita ini sudah kompeten. Sehingga kita menyiapkan diri untuk mengikuti sertifikasi. Ketika kita sudah menyatakan diri kita ini kompeten. Nah, kita mengakses diri sendiri kita kompeten. Sama yang diisi di sini, ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari unit tadi yang di APL 1 yang ada 22 unit. Di sini dijabarkan.
Nah, ketika kita sudah merasa kompeten, ya baru bisa diproses sertifikasi. Makanya di sini wajib dicentang K. Kalau teman-teman mencentang BK, nanti dilihat asesor waktu ketemu, tidak akan dilanjutkan proses sertifikasi karena kan belum menyatakan kompeten, ya. Jadi ini adalah kita harus K di sini. Kemudian buktinya apa? Ya buktinya ketika teman-teman punya pembuktian, misalnya berkomunikasi di tempat kerja, punya kemampuan itu. Buktinya apa? Oh iya, saya sudah lulus sekolah, berarti kita mampu komunikasi. Berarti buktinya apa? Ijazah. Atau unit-unit yang lain yang pernah misalnya menangani situasi konflik, pernah mengikuti pelatihan sertifikasi, pelatihan berbasis SKKNI. Nah, di situ kan dijabarkan unit-unitnya, berarti buktinya sertifikat pelatihan. Bukti yang ditulis di sini ini harus dilampirkan saat sertifikasi, jangan ditulis tapi nggak ada buktinya. Ya. Jadi semua ini dikerjakan sampai halaman terakhir ya, karena tadi 22 unit, ini 22 unit, dicentang semua sama diisi bukti. Jangan lupa sama nama asesinya siapa, nama teman-teman, kemudian ditandatangani ya. Nama asesi, tanda tangan asesi, tanggal nanti bisa menunggu ketika ada instruksi, karena ini kalau contohnya program yang subsidi. Kalau teman-teman mengikuti program yang mandiri, yang berbayar, itu tanggalnya boleh ditentukan sendiri pada saat pengajuan, itu tanggalnya nanti ada janjian ketemu kapan diuji, itu tanggalnya ada sendiri ya. Nama asesor kosong karena kan belum tahu nanti asesornya siapa ya. Jadi pengisian APL 2 sampai terakhir di unit yang ada tanda tangan asesi sama nama. Kemudian syarat-syarat pendukung tadi yang mungkin sudah disampaikan, itu nanti ketika memasukkan di dalam bundle itu diletakkan di posisinya di atasnya APL 2. Jadi susunannya APL 1, kemudian persyaratannya ada dimasukkan di sini, baru APL 2 ya. Itu teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan untuk panduan supaya nanti pengisian APL 1, APL 2 nya sudah betul, sudah siap, sehingga ketika pada saat tanggal yang ditentukan di uji kompetensi ketemu asesor ini sudah selesai. Jadi tidak perlu mengisi lagi yang mungkin akan memerlukan waktu lagi ketika mungkin waktunya terbatas ya. Itu ada satu lagi tambahan, ketika persyaratan adalah surat rekomendasi dari perusahaan, itu adalah surat dari perusahaan yang menyatakan bahwa teman-teman itu adalah punya profesi apa, misalnya profesinya tour leader, tour guide dan sebagainya, yang dinyatakan oleh perusahaan bahwa yang bersangkutan adalah tadi tour leader atau tour guide, sejak kapan kita mengikuti persyaratan. Kalau ini tadi di tour leader persyaratannya tadi di APL 1 diminta minimal 3 tahun. Jadi di situ ditulis bahwa sejak kapan. Jadi minimal usia pengalamannya sudah 3 tahun. Itu surat rekomendasi. Kemudian untuk daftar riwayat hidup ya. Daftar riwayat hidup itu jangan lupa di data pekerjaan ditulis bahwa teman-teman adalah berprofesi sebagai apa. Jadi mungkin data pekerjaannya adalah direktur gitu. Pertama, kedua, data pekerjaan keduanya adalah tour leader atau tour guide ya, sejak kapan. Nah, jadi jangan hanya posisinya sebagai direktur, tapi kan teman-teman juga sebagai tour leader, punya profesi di situ ya. Jadi jangan lupa ditambahkan itu kemudian ditandatangani. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan pengisian APL 1 dan APL 2. Selamat, silakan dikerjakan. Semoga ketika proses uji kompetensi semua teman-teman akan direkom oleh asesor kompeten. Terima kasih.